Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Ainun Nabila. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume materi saya pada hari pertama dan hari kedua PBAK. Pada hari pertama PBAK, saya mengambil resume materi dari Wakil Rektor Pemateri 1 yaitu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Beliau menyampaikan bahwa UIN Malang memiliki 7 fakultas. Di antaranya adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang merupakan fakultas tertua yang ada di UIN Malang. Selanjutnya ada Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, ada Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Humaniora. Di UIN Malang juga memiliki program Pascasarjana dengan 15 program studi yang tentunya bisa kita ikuti ya. Berdasarkan pengembangan atau rencana induk pengembangan ini adalah strategi bahwa kampus ini sekarang berada pada tahap international recognition atau international relation. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi universitas selalu mendapatkan dukungan. Ya, antaranya dengan berbagai event akademik internasional, kemudian juga penambahan jumlah mahasiswa asing. Yang tercatat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat sekitar 500 mahasiswa asing dari berbagai negara yang ada di dunia. Tentunya itu juga menambah visibility di kampus kita. Tidak hanya itu, kampus kita juga menyediakan Ma'had Al-Jami'ah, yaitu pusat pengembangan ilmu agama yang berkarakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab. Kemudian keluasan ilmu dan kematangan profesional yang harus dimiliki oleh mahasiswa diantaranya dibentuk melalui pendidikan yang ada di Ma'had. Yang kedua, kita bisa mengembangkan bahasa asing, yaitu untuk pengembangan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa yang lainnya. Ada juga rumah tahfidz Al-Quran bagi kita yang ingin menjadi hafiz atau hafizah. Oke, selanjutnya kita lanjut pada pemateri 2. Beliau menyampaikan bahwa menjadi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bukanlah suatu hal yang mudah. Kita termasuk the best man material, yang artinya manusia-manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan berbagai jalur. Maka kita sebagai mahasiswa baru di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ya meskipun semester ini kita masih belum bisa bertatap muka atau kita masih virtual melalui daring, kita juga harus bersyukur karena kita sudah bisa menjadi bagian dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan, karena Anda harus menyiapkan secara mental spiritual, yaitu yang indikatornya berpikir ilmiah. Di UIN sendiri juga memiliki berbagai macam unit kegiatan mahasiswa, yang diantaranya yang saya ketahui ada DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, ada Senat Mahasiswa, ada juga UKM Pramuka, ada juga UKM Taekwondo, ada juga dari Pramuka, sudah disebutkan tadi, dan masih banyak yang lainnya, lebih dari 10 unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN.
Mahasiswa yang ada di UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi yang lainnya. Karena di UIN Malang memiliki kelebihan yaitu pada kegiatan keagamaan atau lebih berfokus pada pendidikan pesantren. Jadi, di UIN Malang mengintegrasikan antara pendidikan ilmiah atau sains dengan pendidikan keagamaan Islam atau pesantren, yang tentunya tidak dapat kita temui di universitas yang lain. Kita juga bisa mengembangkan bakat kita di Universitas Islam Negeri Malang. Oke, semangat mahasiswa! Selanjutnya, saya akan menjelaskan resume materi pada hari kedua, yaitu dengan pemateri 1 dari Dema UIN Malang. Apa sih Dema UIN Malang itu? Dema adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Tadi Kak Farhan Adi sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa menjelaskan terkait organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa dan juga menjelaskan Dewan Eksekutif Mahasiswa ada beberapa lingkungan, ada di lingkungan universitas dan juga di lingkungan fakultas yang turunannya adalah HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi. Fungsi Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang selanjutnya yaitu tugas dari Dema. Yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang selanjutnya mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dewan Eksekutif Mahasiswa bekerjasama langsung dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kementerian Agama, dengan Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, dengan Kementerian Dalam Negeri, dan masih banyak lagi. Itu untuk materi pertama pada hari kedua ini. Yang selanjutnya, untuk resume materi dari pemateri kedua pada PBAK hari kedua, yaitu dari pengurus SEMA, Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Visinya dari Senat Mahasiswa adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi Senat Mahasiswa yang pertama sebagai advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat penganggaran. Kata kakak tadi yang memberikan penjelasan, SEMA bukan teknis tapi lebih di balik layar. Wow, keren sekali. Fungsi dan tugas SEMA. Yang pertama, misal kita ada kendala di UKT atau di perkuliahan, SEMA lah yang menjadi jembatan atau yang menjembatani masalah-masalah kita. Jadi misal ada kendala terkait apa-apa, langsung disampaikan kepada SEMA, Senat Mahasiswa. Tugas SEMA ada beberapa. Yang pertama, mengawasi dan mengontrol Dema Universitas.
Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. Itu saja rangkuman materi atau resum materi dari pemateri 2, yaitu Senat Mahasiswa. Oke, kita lanjutkan pada pemateri yang terakhir, yaitu Bapak Basri Zain. Beliau mengambil tema Conceptualizing the Moderation in the Context of Indonesian Islam. Beberapa yang saya rangkum diantaranya Variety of Attribution to Islam. Ada dua arus besar, yaitu Sunni Islam versus Syi'i Islam. Ada juga Sociological Labeling Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Juga ada the most contemporary rebel, moderate Islam, dan Islam Nusantara. Beliau juga memaparkan apa itu Islam Nusantara. Islam Nusantara itu Islam yang sangat erat hubungannya dengan Nusantara, yang masih meneruskan budaya-budaya Nusantara, misalnya pakai sarung itu. Beliau juga menyampaikan konteks of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara via dakwah, not war. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni, akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Yang terakhir, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Sedikit saya rangkum tentang peran mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, baik akademik, religius, dan memiliki kebinekaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan atau resuman materi dari hari pertama dan hari kedua PBAK 2021. Saya mengambil 6 pemateri. Dari hari pertama saya mengambil pemateri 1, yaitu Profesor Dr. Umi Sumbula MAG, dan yang hari kedua saya mengambil resum materi dari Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan yang ketiga saya mengambil resum materi pada hari kedua PBAK, yaitu dari Ketua Dema, dan yang ketiga saya mengambil resum materi dari Senat Mahasiswa, dan yang keempat saya mengambil resum materi dari Dr. Andes Haji Basri MA PhD, dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terkait moderasi beragama dalam bingkai NKRI, dan mengambil dari M. Hasanuddin Wahid MHum, anggota DPR RI yang dulunya menjadi alumni di UIN Malang, yang materinya bertemakan kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait resum materi. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.